Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradla Humaira dari kelompok 2. Saat ini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang masa kegelapan Eropa dan dua tokoh muslim yang berpengaruh dalam perkembangan psikologi. Pada abad pertengahan, sekitar abad ke-7 hingga ke-14, bangsa Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan, atau dikenal sebagai The Dark Age. Hal ini dikarenakan dogma agama yang lebih mendominasi dibandingkan penjelasan ilmiah. Di sisi lain, justru perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa ini mencapai puncaknya. Nah, berbagai macam ilmu pengetahuan dikembangkan pada masa kejayaan ini oleh para pemikir Islam. Salah satunya yaitu ilmu psikologi atau ilmu nafs. Ada beberapa indikator penyebab ilmu nafs atau ilmu psikologi dikatakan berkembang pada masa ini. Beberapa di antaranya yaitu berdirinya rumah sakit jiwa di Fes, Maroko sejak abad ke-8. Kemudian dalam buku Ali bin Robban At-Tabri yang berjudul Firdaus Al-Hikmah juga telah menyebutkan 13 gangguan jiwa, dan ada pula identifikasi berbagai bentuk gangguan jiwa juga sudah dilakukan, termasuk bentuk-bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kejiwaan dan indikator lainnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama, Al-Kindi, menyatukan antara teologi dan filsafat. Al-Kindi berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat. Agama dan filsafat menurut beliau sama-sama mencari kebenaran, namun kebenaran filsafat bersifat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama bersifat pasti. Pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Menurut beliau, jiwa manusia merupakan pancaran ataupun emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Jiwa bisa memperoleh pengetahuan, baik melalui indera ataupun rasio. Terkait kesedihan, menurut beliau, merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan. Kita bisa mengatasi kesedihan dengan menggunakan intelek atau kognitif strategi, sehingga kita tidak dapat dikendalikan oleh apapun yang kita miliki. Tokoh muslim kedua yaitu Ar-Razi atau Razas. Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria ibnu Yahya Ar-Razi, sebagai dokter di dunia Arab, beliau dikenal sebagai The Arabic Galen. Di masa kekuasaan Gubernur Mansur ibnu Ishaq, beliau diangkat sebagai dokter di Rumah Sakit Baghdad dan menjadikan Rumah Sakit Baghdad sebagai rumah sakit pertama yang menangani pasien dengan penyakit mental. Poin kedua, keadaan rasio dan self-perception atau mengenali diri. Sebagai seorang Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal atau rasio, menurutnya perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio, dan beliau menentang hal-hal yang menumpulkan rasio. Terkait self-perception, beliau telah mengatakan akan pentingnya ini dilakukan secara benar. Beliau menyebutkan salah satu cara untuk mengenal diri adalah dengan menanyakan pendapat orang lain tentang diri kita. Kemudian, berkaitan dengan penggunaan kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikosomatis. Nah, psikosomatis sendiri adalah keluhan terkait gejala fisik yang timbul akibat pikiran dan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Ar-Razi pernah menggunakan kombinasi dari emosi marah dan takut untuk mengobati masalah psikosomatis yang dialami oleh Sultan Mansur. Terakhir, pandangan beliau terkait sensasi indrawi. Beliau meyakini bahwa sensasi indrawi dapat melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi dapat mempengaruhi aspek fisik. Selanjutnya Al-Farabi atau Al-Farabius, the second teacher, penerus Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Plotinus, dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf muslim setelahnya. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia pun sering disebut sebagai the second teacher dan penerus dari the first teacher, yaitu Aristoteles. Pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Nasution 1999 menyebutkan bahwa Al-Farabi termasuk filsuf muslim yang berusaha memadukan ketiga filsuf Yunani tersebut.
Yang lain menyebut Al-Farabi sebagai pendiri Neoplatonisme Islam. Selanjutnya, pemikir psikologi sosial. Manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama orang lain. Hakuwe 2004 menyebut Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena ia dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama dengan orang lain. Selanjutnya, jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Daya nutritif yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Daya indrawi yaitu daya yang memungkinkan manusia dapat mengindra suatu stimulus. Daya afektif yaitu daya yang memungkinkan manusia mampu merasakan apa yang dialaminya. Daya imajinatif yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk membayangkan objek-objek yang pernah diindranya dan mengombinasikan imajinasinya dengan yang lainnya. Dan daya pikir, yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk memahami dan mengerti. Selanjutnya, pengetahuan diperoleh dengan 3 kemampuan, yaitu indrawi atau eksternal, imajinasi atau indera internal, dan kemampuan berpikir. Yang termasuk indera eksternal adalah penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Indera eksternal ini termasuk indera yang paling rendah karena posisinya hanya menangkap, tanpa mampu mengolahnya secara mandiri. Yang termasuk indera internal adalah kemampuan representasi, kemampuan estimasi, kemampuan mengingat, kemampuan imajinasi rasional, dan kemampuan imajinasi sensitif. Dan yang termasuk kemampuan pikir adalah kemampuan praktis dan kemampuan teoritis. Selanjutnya, penggunaan seni untuk terapi. Sumbangan lain dari Al-Farabi terhadap psikologi adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Ia piawai menggunakan peralatan musik, mempelajari teori musik, dan menulis buku-buku tentang musik. Menurutnya, kegemaran manusia terhadap melodi ataupun musik bersifat instinktif. Tidak diperlukan proses belajar. Itu sebabnya mengapa manusia suka terlena ketika mendengarkan musik. Ia berpandangan bahwa musik mempunyai efek positif terhadap jiwa. Musik disebutnya dapat mempengaruhi persepsi indrawi, menghilangkan kecemasan yang ada dalam kesadaran, dan dapat menimbulkan kebahagiaan. Abu Zaid Ahmad bin Sal al-Balkhi. Al-Balkhi adalah tokoh yang membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dengan penyakit mental. Beliau mengatakan, jika tubuh menderita sakit, maka jiwa akan kehilangan kemampuan kognitif dan kemampuan dalam menikmati hidupnya. Tubuh dan jiwa bisa berada dalam keadaan seimbang dan tidak seimbang. Ketidakseimbangan pada tubuh akan menyebabkan gangguan pada tubuh, dan ketidakseimbangan pada jiwa akan menyebabkan gangguan pada jiwa, seperti cemas, marah, sedih, dan gejala lainnya. Menurut Al-Balkhi, gangguan jiwa yang menarik adalah depresi. Menurutnya, depresi bisa disebabkan oleh alasan yang jelas dan tidak jelas. Al-Balkhi mempunyai perhatian serius mengenai relasi jiwa dan raga dan bagaimana cara membuatnya sehat. Beliau juga sudah menyampaikan pikiran mengenai psikomatisme, gangguan pada jiwa yang diyakini bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh. Dan sebaliknya, gangguan pada tubuh bisa menyebabkan gangguan pada jiwa. Al-Balkhi merupakan orang yang pertama kali membedakan antara psikosis dan neurosis ke dalam 4 gangguan, yaitu takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, dan obsesi.
Al-Balkhi juga sudah menulis tentang terapi perilaku dan kognitif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi 4 gangguan tersebut. Abu Ali al-Hushan Abdullah ibnu Sina, atau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Ia seorang filsuf muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Pertama, Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri yang terpisah dari raga. Ia menganggap bahwa raga merupakan sesuatu yang penting bagi kemandirian jiwa. Raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi, baik yang dilakukan external sense, seperti penglihatan, pendengaran, pengucapan, penciuman, ataupun internal sense. Namun demikian, jiwa dianggap akan abadi walaupun raga sudah tidak ada. Pandangan Ibnu Sina tentang jiwa yang memiliki 3 tingkatan. Jiwa nabati, yaitu kemampuan untuk mengonsumsi, untuk tumbuh, dan untuk melakukan reproduksi. Dan kedua, jiwa hewani memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan bergerak dan kemampuan mempersepsi. Berkaitan dengan kemampuan bergerak, al-quwa al-muharika, jiwa hewani juga memiliki syahwat dan amarah. Kemampuan mempersepsi, al-quwa al-mudrikah, kemampuan persepsi eksternal, kemampuan persepsi internal. Jiwa insani terdiri dari 2 kemampuan, yang keduanya disebut akal atau intelek, yaitu akal praktis, kemampuan yang berhubungan dengan tindakan praktis, dan akal teoretis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan menginvestigasi dan mengambil kesimpulan abstrak. Pengaruh otak terhadap gangguan psikologis tidak selalu bersumber dari masalah psikologis. Ia menyebutkan bahwa gangguan psikologis berhubungan dengan syaraf yang ada di otak. Ibnu Sina telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia atau depresi sebagai gangguan suasana hati yang salah satu penyebabnya boleh jadi karena perubahan pernafasan yang berakibat pada lembabnya otak. Tapi jika melewati batas wajar akan menimbulkan gangguan. Tokoh Islam selanjutnya, Abu Ali bin Muhammad bin Yaqub ibnu Miskawayh, dilahirkan di Iran dan meninggal di Isfahan. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat Ibnu Miskawayh, termasuk tokoh terpesona dengan para filsuf di zaman Yunani kuno. Bukunya yang berjudul Tahzib al-Akhlaq menjelaskan jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan sesuatu yang sederhana. Jiwa terdiri dari 3 bagian fakultas berpikir, al-quwa al-natikah, dan nafsu, al-quwa syahwiyah, dan amarah al-quwa al-qalabiyah. Berpikir digunakan dengan otak, nafsu syahwiyah adalah menggunakan organ tubuh hati, amarah digunakan oleh jantung. Manusia akan menjadi manusia sebenarnya apabila mampu mengembangkan jiwa rasionalnya. Menurut Miskawayh, perkembangan salah satu dari 3 jiwa tersebut akan merusak, bahkan bisa meniadakan yang lainnya. Dia juga menekankan agar manusia senantiasa mengembangkan jiwa berpikir. Selanjutnya, tabula rasa mengasumsikan manusia sebagai tabula rasa alias kertas putih, sesuai dengan doktrin jalan tengah Miskawayh, pendidikan akhlak. Menurutnya, pentingnya hubungan interpersonal untuk mencapai eksistensi manusia. Hubungan interpersonal yaitu persahabatan dan cinta. Cinta tersebut biasanya muncul karena paduan dari pertimbangan kesenangan, kepentingan, dan kebaikan membentuk suatu kebaikan. Tokoh Muslim selanjutnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di awal-awal kehidupannya, Al-Ghazali sudah diperkenalkan dengan ilmu tasawuf. Sepeninggal ayahnya, Al-Ghazali bersama adiknya pernah dititipkan kepada seorang sufi.
Pada saat itulah Al-Ghazali mengenal dasar-dasar ilmu tasawuf. Al-Ghazali meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3 hal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi empiris. Karakteristik indera menurut perspektif Al-Ghazali yaitu 1. Indera merupakan instrumen pertama yang dimiliki manusia dalam menangkap informasi. Kedua, realitas yang dapat ditangkap oleh indera adalah realitas empiris atau mahzuzat, sedangkan realitas non-empiris atau maklumat tidak mungkin ditangkap oleh indera. Ketiga, walaupun memiliki kekurangan dibanding akal, indera merupakan instrumen penting untuk mengetahui realitas empiris dan informasi indrawi itu penting bagi akal. Keempat, indera bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, jika terjadi pertentangan antara informasi indrawi dan akal, maka informasi akallah yang dianggap benar. Bagi Al-Ghazali, sebagai sumber pengetahuan, akal merupakan sesuatu yang penting. Di masa sebelum dan setelah mengalami krisis spiritual, Al-Ghazali cukup konsisten menganggap penting peran akal untuk memperoleh pengetahuan. Al-Ghazali terpusat pada upaya untuk memahami diri manusia, seperti tujuan hidup manusia dan faktor-faktor yang membuatnya bahagia dan celaka. Menurut Al-Ghazali, terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal. Al-Ghazali menjelaskan keempat elemen diri manusia itu antara lain dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Keempat elemen diri manusia tersebut bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Dari 4 elemen diri tersebut, Al-Ghazali memberi penekanan yang lebih terhadap qalb. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membahas secara khusus mengenai seluk-beluk qalb ini, dari mulai pengertian instrumen qalb, karakteristik qalb, sampai dengan cara-cara melatih qalb. Yang menarik, Al-Ghazali menganggap adanya keterkaitan erat antara tubuh dan qalb. Tubuh ini dianggapnya sebagai instrumen qalb dalam mencapai keinginannya, atau di tempat lain disebutnya seperti pekerja-pekerja yang dimiliki oleh seorang raja. Dalam bukunya Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa hidayah atau pencerahan itu ada awal dan ada akhirnya. Yang akhir itu tidak akan tercapai sebelum selesai yang awal. Yang awal itu adalah kepatuhan lahiriah atau badani, dan yang akhir itu adalah kepatuhan batiniah atau jiwa. Tokoh muslim yang selanjutnya adalah Fakhr al-Din Muhammad Umar Ar-Razi, atau dikenal juga dengan nama Fakhruddin Ar-Razi. Pikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi salah satunya bisa ditemukan dalam bukunya An-Nafs war-Ruh. Menurut Razi, secara alamiah manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal atau individual difference. Namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Ar-Razi juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada yang disebut kebahagiaan indrawi dan ada kebahagiaan intelektual. Pemenuhan kebutuhan indrawi tidak akan menyampaikan manusia pada kesempurnaan. Pemenuhan kebutuhan indrawi justru akan menimbulkan penderitaan dan mendegradasi status kemanusiaan seseorang. Bagi Razi, kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak akan ada akhirnya, sehingga kepuasan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tidak mungkin. Dalam bukunya, Ar-Razi juga menjelaskan tentang firasat. Firasat merupakan sesuatu yang bisa dipelajari, namun ada juga orang yang mempunyai kemampuan firasat tanpa proses belajar. Razi pun menyampaikan tipe-tipe kepribadian. Kepribadian ideal, beberapa prinsip bagaimana mengenali orang lain, bahasa nonverbal dan maknanya, karakteristik manusia berdasarkan tahap perkembangannya, dan lain-lain. Rumusan teori kepribadian Ar-Razi tampak dipengaruhi oleh Galen mengenai cairan dalam tubuh. Ar-Razi menjelaskan 8 tipe kepribadian dan karakteristiknya, yaitu kepribadian sanguinis atau panas, flegmatis atau dingin, melankolis atau basah, kolerik atau kering, sanguinis kolerik atau panas kering, sanguinis melankolis atau panas basah, flegmatis kolerik atau dingin kering, flegmatis melankolis atau dingin basah.
Ar-Razi menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing tipe kepribadian tersebut, baik dalam hal aktivitas mental, aktivitas naluriah, kekuatan yang tampak, kekuatan reproduksi, kekuatan tumbuh, dan kekuatan pencernaan. Tokoh Muslim yang kedua yang selanjutnya adalah Abul Walid Ibnu Rushd atau dikenal dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seseorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas. Kebesaran Ibnu Rushd dikenal sampai Eropa dan disebut-sebut sebagai bapak rasionalisme. Pikiran Ibnu Rushd yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Menurut Ibnu Rushd, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, rasional, dan apetitif. Selain itu, Ibnu Rushd pun berbicara tentang memori dan kecerdasan atau intelektual. Selain kemampuan mengingat, Ibnu Rushd menambahkan pentingnya memasukkan konsep retention, yaitu kemampuan jiwa dalam menyimpan apa-apa yang pernah dipahami. Demikianlah pemaparan materi kami tentang peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.